Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto SMH, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3 Unisula. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Ibu Dekan dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Unisula. Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen, tenaga pendidikan, dan mahasiswa-mahasiswi yang berkesempatan hadir dalam majelis duha pada pagi hari ini. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai dengan pagi ini kita masih diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ibadah puasa dan sekaligus dapat thalabul ilmi, mengikuti acara kajian duha pada pagi hari ini. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat mengikuti apa yang dan menjalankan apa yang sunnah-sunnahnya, dan kita semua berharap akan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali acara kajian duha pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bersama-sama membaca umul kitab. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in ihdinas siratal nasta'in. mustaqim. Shiratal ladzina Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, mari kita ikuti kajian doa pada kesempatan pagi ini akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Khaironi MAG MPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Unisula, Profesor Dr. Haji Gunarto Kemhum. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Dekan, Pejabat Struktural Unisula, Bapak Ibu dosen, mahasiswa, dan yang hadir pada kesempatan kali ini. Marilah kita pertama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini puasa yang ke piro Mas Ali, ngitung sampean puasa ke piro iki? Sampean ngitung terus ya. Satu, Pak. Selikur. Tadi malam sudah selikuran. Selikuran. Dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita aturkan ke pangkuan beliau baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Alhamdulillah di puasa yang ke-21, gitu kan. Nah, menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri, ini kan menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri, nak posone dino setu Lailatul Qadari tanggal selikur. Semua bengi, Mas Ali mau bengi tajudan barang ora. Nara itu. Ini menurut salah satu. Nah, apa itu nak tondo-tondo alami sembarang ya, nak cara ulama kan ada yang tanda-tanda itu alamnya itu sesuai, bagus, untuk malamnya bagus gitu kan. Nah, itu
suasananya sejuk, enak, bagus, itu Lailatul Qadar. Namanya orang ulama ya manusia kan itu kan otak itu juga boleh gitu kan. Nah, tapi itu ya itu salah satu ikhtiar gitu, ikhtiar. Jadi saya kemarin buka itu, oh, nonton Al-Bajuri ini kan, nonton Al-Bajuri nggak bengi Lailatul Qadar, ojo lali, yo, kata kata jam terus kita tangi, lanjutannya jam seperti biasa. Oke, lanjut kita ini menyusuri Lailatul Qadar, itu kan. Lailatul Qadar itu apa, itu kan. Kalau ini kita kan hub cinta, namanya cinta selalu dibaca, itu kan. Saya cinta Lailatul Qadar, nah pas terawih itu pasti salah satu rakaatnya yang membaca surat. Oh Mas Ali, Al-Qadar kan itu, Al-Qadar satu sama Anjalna. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar gitu kan. Baca, namanya cinta itu kan selalu menyebut gitu kan. Mas Ali cinta Mbak Mbok Ali kan selalu disebut. Nah, cara disebut aja nggak usah dibawa-bawa. Nah, cara Anwar Zaid itu kan ya Anwar Zaid itu kak fotonya rasa digowo. Nah, digowo jadi cek dipertanyakan cintanya rapal aja. Selalu disebut ya. Ya karena salah satu apa ayat cinta itu kan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum gitu kan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Mas Ali masih cinta dengan istrinya. Nah, istrinya ini disebut siapa Mas Ali bojomu jenenge ini? Rahasia. Painem Mas Painem. Ya. Painem itu kan. Wah, langsung hatinya tuh bergetar gitu kan. Hatinya bergetar kan gitu. Nah, jadi rasa cinta, mbok painem langsung Mas Ali hatinya bergetar gitu kan jadi rasa cinta. Ketika istri atau apa disebut itu sudah nggak ada magnetnya, jadi perlu tambah lagi Mas Ali ya. Kan itu jadi sudah nggak ada efek perlu tambah lagi. Oke, ini anzalna fi Lailatul Qadar. Kita harus saya terutama setiap usaha ini apa ngimami atau apa ya Lailatul Qadar terus ya. Dan intinya biar dapat Lailatul Qadar. Gitu kan. Ini pendapat atau bari, tafsir atau bari. Pendapat yang paling tepat, pendapat yang mengatakan lebih baik dari 1.000 bulan bermaksud beramal pada malam Al-Qadar sama pahalanya dengan beramal dalam 1.000 bulan yang tiada dalamnya malam Lailatul Qadar. Imam Malik kita di kitab Al-Muwatta menjelaskan bahwa ganjaran pahala 1.000 bulan itu adalah sebagai ganti karena umur umat di zaman ini lebih pendek dibanding zaman-zaman sebelumnya. Bagaimana contohnya ini umat Nabi Nuh. Nabi Nuh itu usianya berapa Mas Ali? Waktu dihitung usianya alfasanatin illa khamsina ama 1.000 kurang 50. Jadi umurnya 950 tahun. Bayangke. Oh Mas Ali deh kini sekian 40 wis. Wah, wis satu sepuh sih nyepuh dia nyepuh. Raspun nyepuh. Ya. Mas Ali ya aku pantaran Mas Ali ya. Nang kono akeh. Ini Nabi Nuh itu 950 tahun. Umat Nabi Muhammad itu ya Nabi aja 63. Gitu kan. 63. Ya standarnya ya nggak jauh dari Nabi. Gitu kan. Kalau sudah di atas 63 ya bonus. Tapi nggak jauh-jauh paling 10 tahun, 20 tahun sudah sakit. Kan. Tua, tua banget. Tua banget. Itu kita perlu ini. Apa? Maka bagaimana untuk mengimbangi amal yang diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Allah kan sangat cinta kepada Rasul. Khatamun Nabiyyin, Sayyidul Mursalin gitu kan. Laula kama khalaqtu ma khalaqtul aflaq kan gitu. Jadi itu luar biasa. Jadi umur umatku antara 60 hingga 70 rata-rata itu. Rata-rata. Kalau di atasku yo ya
nggak jauh-jauh amat gitu kan. Nah, di atas 75, 80, 90 semesake gitu kan. Sake. Mas Ali titi puspa 80 ke Jayu ini Mas Ali ngono jare ini. Eh, wong desa ora kuat. Itu ono apa perawatan dan sebagainya. Tapi ya tetap apa ringkeh sama Ali. Tetap tidak seperti yang muda. Jadi tidak ini amat sedikit yang melampaui umur umur 70 itu ya sedikit sedikit. Maka Indonesia kan pensiunnya umur kalau karyawan 60 58 gitu atau 56 atau 58 terus saya 65 gitu kan dan seterusnya karena ya usianya antara 60 70 kan gitu. Nah, kemudian ini keistimewaan umat Nabi Muhammad ini kita perlu berbangga sebagai umat Nabi Muhammad. Nahnul akharun kita ini umat terakhir as-sabiquna yaumal qiyamah yang boleh mendahului dari segi pahala kebajikan dibandingkan umat-umat dahulu pada hari kiamat. Nah, ini luar biasa. Kita berbangga walaupun cilik-cilik itu kan. Bayangkan Nabi Nabi Adam ya dhuwur koyo ngono kae. Nah, kita umat paling kecil pemain Indonesia. Kalau kita ke Timur Tengah ke apa ketika umroh itu kan. Mas Ali umroh burung? DT akeh urung umroh iki lho. Cuman iman. Nah, umroh. Ayo nunggu ini nunggu jatah Unisola ya ndonga. Muga-muga pulungku Unisola iki kanggo aku tahun iki ngene ya. Tak dongake. Amin, amin. Ngono. Seperti yang jenenge pulung kan ya tidak disangka-sangka. Muga-muga untuk Lailatul Qadar umroh yakin. Oke. Bagaimana kita apa mendahului umat dahulu sedangkan umur kita pendek dibandingkan mereka. Bagaimana caranya? Ya, dengan ini, dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi hitungannya, kita hitung matematika kira. Matematika nih. Matematika. Ini malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Nah wis untuk Lailatul Qadar itu untuk sepisan ngono kuwi untuk 83 tahun. Nah, 80 tahun. Jadi apa nak cara kiai iku ya Lailatul Qadar ku ora arti dari awal sampai akhir ora arti jam piro ya ora arti itu kan. Nah, jenenge malam ya mesti wengi itu kan turune ora bakal awan wengi. Tanggal 1 ora arti tanggal karena yang tahu tanggal itu kan nuzulul Quran 17 ya. Tapi Lailatul Qadar gitu kan yang nuzul Quran yang awal yang sama itu ya apa Lauhul Mahfuz dan sama itunya itu kan enggak tanggal 17 kan itu kan. Hanya Allah yang tahu kan itu. Makanya dia disuruh berikhtiar dari tanggal 1. Pokoknya kalau ibadah dari tanggal 1 sampai tanggal akhir 29 atau 30 semua terus ya pasti dapat gitu kan. Nah, ngoyak itu mak kur-kuran yo bejan-bejan gitu kan, bejan-bejan. Yo nak pas tanggal selikur boleh tanggal selawe, oh boleh tanggal apa 15 kan ya arti. Pokoknya kalau beranjang, cara kayak aku beranjang mesti itu. Nah, ya. Bayangkan jika kita mendapat Lailatul Qadar selama 20 tahun. Nah, sepanjang hidup untuk 20 tahun, untuk 20 tahun. 83 tahun kali 20 kali untuk peng 20 misalnya ya. Umur iki awake dhewe 1660 tahun. Nah, luar biasa toh. Jadi melebihi usianya Nabi Nuh kan gitu. Kalau Nabi Nuh cuma 150, nah awake dhewe untuk ping 20 ae itu sudah melebihi hidupnya hampir 2 kali lipat. Nah, gitu. Caranya ngitung-ngitung matematika ngono ya.
persiapan. Nah, ini kan menyusuri persiapan mengejar Lailatul Qadar. Bacaan selepas subuh dan asar kita tambahi doanya wiridnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir gitu kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sering imami mesti pasti baca itu kan. Nah, cara wong apa Mas Ali maca terus ya wong imam tetap mushola Al Karomah kudu. Oke, jadi ini Yoto ping 100. Yoto ping 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya ono dalile ini. Nah, dalile. Siapa yang membaca zikir la ilaha illallah la syarikalah sekali menyamai pahala membebaskan 10 orang hamba. Ditolong baginya 100 bajikan, 100 dosa, pembahasan dijaga dari gangguan setan. Waktu petang, tidak siapapun yang lebih baik daripada darinya kecuali mereka yang baca zikir tersebut amal lebihnya aja semakin banyak semakin baik. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dibaca setelah sholat juga bagus kan zikir. Namanya zikir kan bagus gitu kan. Zikir itu bagus. Ojo maca robane ini asan tuto ngene ra. Iki golek duit dari masalah. Masalahnya kok duit akeh men, wah wiridane ora arti ne. Cara kiai anu wiridane kewenteng apa rezekine di bawah sajadah ada rezekinya. Oh kiai kan ngono, aku inginane kiaiku. Wah kita kayak mumpung nang. Yo tak kayak ijazah, ijazah mau ngeruk duit ngono kok piye. Ijazah ngeruk duit masalahnya. So kok ijazah ngeruk duit. Iya iki matur suwun aku ngono. Nah, aku ki lho barang kayak bebas kuwi 2 hektar, 3 hektar, gimana ono 5 hektar ngono. Ijazah iki aku. Ya kayak ijazah ngeruk duit. Wah gampang kok kayak gitu. Ya tali ya pengen hari nganggo karo hari nganggo gue gula kopi tak kai. Ngeruk ning kantong to. Oke, kehebatan malam Lailatul Qadar. Di sini ya malam yang berkat yang diturunkan padanya Al-Qur'an, diturunkan sepenuhnya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ini kan apa jumlatan wahidah itu kan diturunkan menurut para ulama itu kan jumlatan wahidah itu Lauhil Mahfuz ila Baitul Izzah sama itu dunia. Sama dunia. Kemudian sama dunia kepada Rasulullah secara bertahap. Mulai dari tanggal 17 Ramadan itu surat Al-Alaq 1 sampai 5 dan seterusnya itu. Oke, jadi yang nggak tahu itu kan ini, yang Lailatul Qadar itu yang ini, yang Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah gitu kan. Itu tanggalnya nggak tahu, hanya perkira-kira. Rasul pun juga kan memberikan antara ini dan ini tidak disebutkan tanggal berapa, jam berapa itu kan enggak. Nanti kalau disebutkan bahaya itu. Misalnya tanggal 21 jam 12 bengi, wah itu iso wah ra karuan nanti iso ning alun-alun kuwabe meneh poe ning wah ibadah kabeh nak blendeng gitu kan. Nah, gitu. Nah, cara Gus Dur itu kan apa neng apa nanti langit terbelah gitu kan. Model wali kan modelnya gitu. Langit terbelah ketika di Arafah gitu kan. Yo ada saksi memang benar-benar terbelah. Kita terbelah harus membaca secepatnya baca doa sapu jagat inna apa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adzabannar copot gitu kan. Itu ada yang ketika haji itu. Nah, modelnya kan model ngidap-ngidapi nak Gus Dur. Ya kayak Mas Ali ini tuh kan tingkatannya mirip Gus Dur itu loh kan. Ngidam-ngidapi. Oh mau Quran terus gajarane wae mesti ngidam-ngidapi yakin weh. Nanti ora salah maca tadi. Oke. Lanjut. Nah ini. Hitungnya pada malam itu ini
ketetapan. Ini ya. Tetapannya maksud ketetapan itu apa kan gitu. Adalah tentang hidup bahagia atau enggak, mati husnul khotimah atau enggak, rezekinya bagaimana, sakitnya seperti apa gitu kan. Seperti apa, sirot, bahagia dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian pada malam itu ini di surat Ad-Dukhan ayat 44 sampai 5. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, urusan yang besar dari sisi kami. Sungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Nah, ini. Imam At-Tabari menyebutkan bahwa pada malam itu dibutuhkan hal ajal seseorang, rezeki kejadiannya dan seterusnya seperti tadi. Ini ya, dan seterusnya. Kemudian Ibnu Abbas ini menghakimi untuk ini Lailatul Qadar ditulis dulu. Oke, lanjut aja biar kena semua. Ini pendapat yang paling tepat dari zahir teks tersebut ini wasyibul aqwal fi dzalika bi dzahiri tanzil qauluman qala fi Lailatul Qadar khairu min amali alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar tadi sudah. Dari tanah zalul malaikat waruhu fiha kan itu. Turunnya malaikat dan ruh atau Jibril. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pada malam tersebut malaikat akan turun dan berjalan kepada seluruh individu yang sedang beribadat secara berdiri, duduk, sholat, berzikir, memberi salam kepada mereka dan mengamini doa mereka. Jadi kalau doa sudah diamini oleh malaikat ya ditompo. Masalah Gusti aku yang duwe mantu, duwe putu langsung gitu kan. Sayang tadi malam enggak doa ya. Putu ningko keri, mantune ya keri gitu kan. Nah, ini kan aku lek Mas Pur wis mantu Mas Ali, wah aku kapan iki nek. Dan aku wis lulus, wis tahfidz barang. Allah akan mengumpulkan, mengampunkan mereka kecuali 4 kumpulan. Ya, kalau ini enggak apa tidak akan diampuni pemimpin arah, durhaka, pemutus silaturahim itu kan yang salah permusuhan tidak akan. Pada malam Lailatul Qadar kita ini harus jangan sampai kita berbuat maksiat gitu kan. Oke. Jadi kita akan terbebas dari kejahatan setan gitu kan karena berkat Lailatul Qadar. Kalamun ya hatta matla'il fajar. Sampai malam itu kita akan terbebas dari godaan setan dan doa-doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diamini oleh para malaikat dan itu. Jadi anugerah Allah dan anugerah manusia mengejar malam Lailatul Qadar mendidik umat Islam agar senantiasa mengejar untuk mendapatkan anugerah Allah dan bukannya anugerah manusia. Anugerah Allah terlalu istimewa. Coba bayangkan siapakah yang sanggup memberi bonus 83 tahun kepada pekerjanya yang bekerjanya 1 malam kan. Ya hanya Allah saja yang akan yang bisa memberi itu semua gitu kan. Allah Maha Pemurah, Maha Pengampun. Ya. Oke. Dalam sebuah hadis Allah berfirman, aku telah sediakan bagi hambaku yang soleh nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah dirasa oleh manusia, hati manusia. Oke. Berusahalah untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini tuntunan para ulama gitu kan. Rasul juga memberikan tuntunan itu. Malam terakhir ya cukur Quran toh. Jadi mulai tanggal 21 sampai 30 terus gitu ya.
Kalau 21 sampai pagi, 22 enggak, 23 lagi. Karena turunnya nanti 22 kan kecelik gitu kan. Nah, kecelik gitu kan. Oke, udah habis Mas Ali waktunya. Oh, ya udah sampai sini. Besok disambung lagi. Ini ada cara bagaimana cara menggapainya. Masih, masih. Yo, Waktunya masih masih. Ya, berapa menit? ya, 10 menit. Oh ya wes. Bagaimana caranya untuk menggapai? Gitu kan? Barang siapa yang kiam pada malam Lailatul Qadar dalam keadaan penuh keimanan, mangkoman, imanan, wahdisaban, gitu kan, akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itisab artinya apa? Satu keinginan kuat. Dia berpuasa dalam rasa keinginan kuat untuk memperoleh pahala. Selain itu, ikhtisab juga membawa arti ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dan menghendaki ridhonya. Untuk ikhtisaban, wahtisaban gitu kan. Wahtisaban. Jadi eh, amalan apa? Amalan apa ini? Amalan apa yang ini yang dibaca ketika untuk menggapai Lailatul Qadar? Ketika tarawih itu kan suruh baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna gitu kan. Jadi dibaca masalah itu terus ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar itu tadi. Ini ada penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta dan seterusnya. Masih banyak. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar tadi? Ini penghulu istighfar mangqalahu famata min yaumihi au lailatihi dakhala jannah. Barang siapa yang membaca penghulu istighfar tersebut lalu dia mati pada hari atau malam ini dia akan masuk surga. Keistimewaan Lailatul apa ini. Ada lagi subhanallah bihamdi ya. Barang siapa yang baca subhanallah bihamdi 100 kali saya akan diampuni dosanya. Ya, yang kecil sekalipun sebanyak buih di lautan. Yang kecil ya, yang besar, yang syirik tidak akan diampuni kecuali dengan taubatan nasuha. Kemudian lanjut ada baca surat Al-Ikhlas. Mbak memperbanyak baca surat Al-Ikhlas. Kenapa? Ketika kita membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu somad, ping telu itu kan. Ganjarannya seperti kita membaca Al-Quran penuh, gitu kan? Al-Quran penuh. Ini. Jadi Mas Ali ora sang khatam Quran, maca Quran kul ping 3. Wah, wis maca wis khatam Quran, wis ping pira? Ping 50 po ngono ya. Lah apa maca kul ping 3? Nah, 3 ping 50 pira? Oh, ya 150 maca Quran wis khatam Quran. Jadi Mas Ali engkek to. Kowe maca wis khatam burung? Ah wis ping pira ping 3 padha maca kul ping 9. Kacau. Terus ketika membaca kul ya ayyuhal kafirun ping 4. Nah, itu seperti membaca seperti Al-Qur'an penuh. Nah, iki ganjarane. Kulhu nak kulhu ping 3, al kafirun ping 4. Nah, kemudian ayat kursi. Baca ayat kursi sebanyak-banyaknya itu kan. Nah, biar kuat zahiran wa batinan gitu. Zahiran wa batinan. Al-Zalzalah separuh Al-Quran, Al-Zalzalah ping loro Al-Quran sak glondong ya, seperti baca seluruh Al-Quran. Seperti lo ya, seperti itu kan ora podo, seperti ora podo. Terus ada lagi baca surat Yasin ketika hati Al-Quran, surat Yasin adalah hati Al-Quran.
dan akan beroleh apa yang diniatkannya. Jadi ketika maka ada namanya Yasin Fadilah. Oh, gelem nglakoni kuwi nak cara ulama wis blegedu ngene ya. Gelem kuwi jajahe abot tapi coba ini gede, kowe rasa tangi kuwi ya. Coba ini gede rasa. Tapi blegedu jadi ini. Masalahnya langsung aring aku masalah tak kai. Lanjut. Inilah pandangan ulama hanya individu yang mengetahui malam qadar saat hanya Allah saja yang akan mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Semua orang akan mendapatkan keberkatan dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau mendapat ulama ya individu. Ya di sini ganjaran orang yang beramal itu kan. Tahu Lailatul Qadar nasib kuluman taqabbalallahu amalahu sayutihi nasibahu min lailatil qadar. Oke. Ubi kayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tak kira apa sing guri mau lah. Oke, Bapak Ibu, demikian tadi materi kita pada pagi ini. Semoga dapat menjadi penyemangat kita untuk bersama-sama menggapai Lailatul Qadar. Mungkin dari Bapak Ibu ada hal yang ingin ditanyakan ke pembicara kita pada hari ini. Masih ada waktu, kami silakan. Pak, izin bertanya. Pak Yai, kalau menstruasi lebih dari 14 hari, itu apakah boleh puasa? Oh ya. Memang kalau menstruasi itu maksimal 15 hari. Kalau di atas 15 hari itu namanya istihadah, itu wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Sholat semua wajib ya. Berarti lebih dari 15 hari berarti sudah diperbolehkan ya? Diperbolehkan ya, diperbolehkan itu tidak diperbolehkan, wajib ya wajib karena Berarti itu wajib bukan sholat bukan paket. atau puasa Itu begitu ya? itu darah Oke. penyakit. Jadi diperiksa dokter. Siap. Siap. Ya, siap. Terima kasih Pak Yai. Yo. Mewakili siapa oke? Eh, Ojo dijok terus. Ya, ini ada yang minta materi ya, nanti tolong di-share ke saya ya. Demikian Bapak Ibu, kajian duha pada pagi hari ini. Sebelum kami tutup, kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, dipersilakan untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Demikian kajian duha pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya ada kurang dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.